kali ini kurang lebih ada 3 poin besar yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu manfaat penetapan harga pokok produksi, yang kedua tujuan penetapan harga pokok produksi, dan yang ketiga adalah strategi pengukuran harga pokok produksi. Penetapan harga pokok produksi. Harga produksi merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit barang, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya pengadaan berbagai peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk. Poin yang pertama yaitu manfaat penetapan harga pokok produksi. Jadi, penetapan harga pokok produksi ini penting dalam suatu perusahaan karena apa? Yang pertama, untuk memenangkan persaingan di pasar. Jadi semakin tinggi tingkat persaingan perusahaan yang bergerak di industri yang sama, maka tingkat persaingannya pun juga semakin besar. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi, salah satunya yaitu dengan cara menekan harga pokok produksi agar harga produknya nantinya lebih rendah dibandingkan harga kompetitor, dengan harapan bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menentukan penawaran harga jual suatu kontrak penjualan. Jadi biasanya kan sebelum melakukan suatu kontrak penjualan, tentunya diperlukan penentuan harga pokok produksi untuk menarik minat dari calon konsumen. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai persediaan barang jadi. Harga pokok produksi itu rumusnya adalah total biaya produksi ditambah dengan persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, di sini sebelum itu kita perlu menentukan terlebih dahulu jumlah dari persediaan awal dan persediaan akhirnya. Yang keempat, dasar menentukan harga jual. Banyak orang yang mengira bahwa harga pokok produksi adalah sama dengan harga jual, padahal tidak demikian. Harga jual telah ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan, sedangkan apabila harga pokok produksi itu tidak ada tambahan keuntungan yang diinginkan. Jadi pure hanya total biaya produksi ditambah dengan persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir begitu. Dan yang terakhir adalah menghitung harga pokok penjualan. Menghitung harga pokok penjualan tidak terlepas dari harga pokok produksi. Adapun rumus dari menghitung harga pokok penjualan itu adalah harga pokok produksi ditambahkan dengan persediaan awal, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Selanjutnya ada tujuan dari perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama adalah untuk menilai penghematan dari proses produksi. Yang kedua, penetapan yang terus-menerus dan analisis dari hasil perusahaan. Yang ketiga, menilai barang yang masih dikerjakan. Kemudian menilai harga-harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari pendirian ekonomi perusahaan tersebut sendiri. Dan yang terakhir, memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dapat dicapai. Jadi pada intinya penentuan harga pokok produksi ini sangatlah penting bagi suatu perusahaan supaya keuntungan yang bisa dicapai itu maksimal. Jangan sampai perhitungan harga pokok produksi ini salah karena nanti bisa mempengaruhi pendapatan perusahaan. Semisal total biaya produksinya itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan total biaya produksinya itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang dicapai oleh perusahaan, maka gara-gara perhitungan harga pokok produksi yang salah, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu ada baiknya sebelum menentukan harga jual, kita perlu memahami benar-benar tentang perhitungan harga pokok produksi ini. Selanjutnya ada metode pengumpulan harga pokok produksi. Kurang lebih ada dua di sini, yaitu job order costing atau metode harga pokok pesanan, dan ada proses costing atau
yang biasa disebut juga dengan metode harga pokok proses. Yang pertama, job order costing atau metode harga pokok pesanan. Jadi di sini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk dalam periode tertentu. Contohnya perusahaan pakaian yang membuat pakaian untuk pria dan wanita. Biasanya dalam metode ini biaya dapat dialokasikan dan ditelusuri ke pekerjaan dan biaya dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut serta dapat dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk menghasilkan harga rata-rata per unit. Jadi penentuan harga pokoknya terlebih dahulu kita perlu menghitung jumlah pesanan yang datang ke perusahaan. Seperti itu. Adapun ciri-cirinya atau karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk seperti yang tadi saya contohkan. Perusahaan pakaian yang memproduksi pakaian untuk laki-laki dan wanita. Kemudian yang kedua, biaya produksi. Ada biaya produksi langsung dan biaya produksi yang tidak langsung. Biaya produksi langsung itu meliputi biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Dan yang selanjutnya, harga pokok per unit itu dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Harga tersebut ditentukan dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Untuk metode yang kedua yaitu proses costing atau metode harga pokok proses. Umumnya metode harga pokok proses ini digunakan pada jenis perusahaan yang memproduksi jenis produk dengan jumlah besar dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Kalau tadi itu kan hanya pada periode tertentu dan produk yang dihasilkan itu sedikit dengan variasi yang banyak. Kalau yang ini produknya sejenis, variasinya tidak banyak dan diproduksinya itu dalam jangka waktu yang relatif panjang. Misalnya produksi kertas. Nah, caranya adalah dengan mengakumulasikan biaya yang berasal dari operasi atau departemen tertentu dalam satu periode penuh, kemudian membaginya dengan jumlah unit yang sudah diproduksi dalam periode tertentu. Jadi biasanya dalam suatu perusahaan itu kan ada banyak departemen. Misalnya departemen untuk bagian pemasaran, departemen produksi, departemen akuntansi dan lain sebagainya. Lah kita hitung terlebih dahulu total biaya dari setiap departemen kemudian dijumlah. Jadi berbeda dengan yang tadi job order costing. Kalau job order costing itu total biaya dari suatu pesanan dalam satu periode tertentu. Adapun karakteristik dari proses costing ini, yang pertama adalah produk yang diolah dilakukan secara massal dalam jumlah besar dan sesuai dengan kapasitas dari produksi mesin-mesin yang ada. Yang kedua, sifat produk yang diolah itu menunjukkan keseragaman antara produk satu dengan yang lainnya. Tingkat kesamaannya membutuhkan suatu presisi tinggi sehingga sulit dibedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, produk diolah secara terus-menerus dari periode ke periode. Jadi jangka waktunya itu panjang. Berbeda dengan job order costing tadi yang hanya dihitung berdasarkan satu periode saja. Yang keempat, laporan harga pokok produksi dihitung secara periodik. Antara periode yang satu dengan periode yang lainnya itu harus ditetapkan dengan batasan waktu tertentu. Dan yang terakhir, tujuan produksi tidak dimaksudkan untuk memenuhi suatu permintaan khusus yang berasal dari pelanggan tertentu. Nah, kalau tadi itu karakteristiknya, sekarang kita ulas persamaan dan perbedaan dari job order costing dan proses costing. Adapun persamaannya,
yaitu sama-sama memiliki tujuan utama untuk pembebanan biaya bahan baku, overhead pabrik ke produk, tenaga kerja, dan memberikan mekanisme perhitungan biaya per unit. Sedangkan perbedaannya kurang lebih ada 4 di sini perbedaannya. Yang pertama adalah dari segi pengumpulan biaya. Job order costing itu biaya produksinya berdasarkan pesanan. Sedangkan proses costing, biaya produksi berdasarkan per departemen produksi per periode akuntansi yang biasanya dilakukan pada akhir bulan. Kemudian yang kedua, perhitungan harga pokok per satuan. Metode harga pokok proses atau proses costing itu menghitung harga pokok persatuan dilakukan dengan membagi total biaya produksi yang sudah dikeluarkan dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi, yaitu pada akhir bulan. Adapun metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok persatuan produksi yang dihasilkan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan menggunakan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan saat pesanan selesai diproduksi. Yang ketiga ada klasifikasi biaya produksi. Metode harga pokok proses atau proses costing, pembebanan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung sering tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk saja. Oleh karena itu, harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan. Umumnya, biaya overhead pabriknya itu dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Adapun dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dan perbedaan yang terakhir adalah pada elemen yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok proses atau proses costing, biaya overhead pabrik terdiri atas biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya bahan penolong serta biaya-biaya tenaga kerja, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Pada metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Adapun dalam metode yang satunya yaitu harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri atas biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku, serta biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Oke, demikian materi dari penentuan harga pokok produksi.